Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa belajar bersama dengan tim Rumah Guru Sejahtera. Malam ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi dengan materi PKN ya? Dengan materi PKN, Bu. Iya. PKN. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam ini kita akan melakukan pembahasan soal PKN. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kelancaran, kesuksesan selalu menyertai kita semua Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu, mari kita membahas lebih fokus lagi. Bahasan kita kali ini adalah PKN tentang nilai dan norma. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya, PDF yang sudah saya buat. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk PDF-nya? Jadi spesial malam hari ini kita membahas nilai dan norma. Karena saya lihat nilai dan norma ini seringkali muncul ketika UP maupun retaker. Ya, jadi kita bahas lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Nah, apa itu pengertian nilai Bapak Ibu ya? Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh sekelompok masyarakat. Ya, jadi yang dianggap penting dan benar oleh sekelompok masyarakat itu disebut dengan nilai Bapak Ibu ya. Nah, nilai ini relatif, bersifat relatif, artinya tidak mutlak Bapak Ibu ya, jadi bersifat relatif. Nah, nilai itu disebut juga dengan prinsip atau pedoman hidup. Nah, ini nilai Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke macam-macam nilai. Ada nilai sosial. Nilai sosial adalah atau yaitu nilai yang telah melekat di dalam masyarakat serta berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Nilai ini berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, contoh dari nilai sosial ini adalah kita contohkan membunuh itu kan hal yang buruk ya Bapak Ibu ya. Nah, menolong perbuatan membunuh itu juga termasuk hal yang buruk. Nah, yang keduanya ini yang disebut dengan nilai sosial. Nah, menolong orang yang menolong kita itu juga termasuk hal yang baik begitu ya. Connect laptopnya. Siapa nih? Terlihat Bapak Ibu ada yang gangguan di tempat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Jelas Pak. Ya, oke. Jadi nilai sosial itu seperti itu. Jadi menolong perbuatan membunuh itu buruk. Menolong perbuatan yang baik itu jadinya baik begitu. Itu nilai sosial ya. Lah,
nilai sosial ini ada 3 Bapak Ibu ya. Ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai rohani. Nilai material itu hubungannya dengan berguna untuk jasmani manusia. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia itu namanya material. Kemudian yang nilai vital itu berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia. Kalau nilai rohani itu berguna untuk kebutuhan rohani atau spiritual manusia. Ya. Iya. Nah, ini nilai sosial ya, terbagi menjadi 3. Sekarang kita lanjut nilai berikutnya, ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu bersumber dari akal manusia yang mutlak dibawa sejak lahir. Ya, contohnya bagaimana? Seorang penegak hukum memberikan sanksi kepada orang yang bersalah, ia akan memberikan sanksi hukum sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Nah, ini namanya nilai kebenaran ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, yang selanjutnya ada nilai keindahan. Nilai keindahan itu biasa disebut dengan nilai estetika. Itu sumbernya dari rasa, unsur rasa. Ya, sumbernya dari unsur rasa. Contohnya ketika kita menilai tarian yang bukan dari daerah kita, itu kita akan menilai dengan nilai yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tarian itu indah, ada yang mengatakan tarian itu kurang indah. Ada yang mengatakan tarian itu baik, ada yang mengatakan tarian itu kurang baik. Jadi sumbernya itu dari unsur rasa. Ini nilai keindahan. Ya. Yang selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral ini suatu penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan. Nah, ini ya, kehendak maupun kemauan. Kalau yang tadi itu bersumber dari rasa, kalau yang ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Nah, nilai moral itu juga disebut dengan nilai kebaikan. Contohnya apa? Seseorang berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua atau yang dihormati, maka ia akan menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras. Ya, jadi tutur bahasanya halus. Ini namanya nilai moral. Nah, kalau nilai agama sudah tentu Bapak Ibu sumbernya dari nilai ketuhanan. Ya, sumbernya bersumber dari nilai ketuhanan disimpan dalam sebuah agama. Contohnya apa? Manusia yang beriman memiliki kewajiban berbakti kepada Tuhannya melalui ritual-ritual peribadatan keagamaan. Ini nilai agama. Yang selanjutnya kita beralih ke norma. Kalau tadi itu sifatnya relatif ya, kalau yang norma ini sifatnya mengikat, Bapak Ibu. Norma adalah segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah atau larangan. Nah, norma itu dibuat untuk apa? Nah, ini norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Nah, jadi berbeda dengan nilai tadi. Kalau nilai tadi relatif ya, tidak mutlak. Kalau yang ini sifatnya mengikat ya, norma. Norma yang pertama ya, yaitu norma agama. Jelas norma agama sumbernya dari wahyu ilahi. Sanksinya apa? Sanksinya itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa dosa sanksinya ya. Nah, norma agama ini ada 3 contohnya, yaitu ada yang berupa kewajiban, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, dan melaksanakan anjuran. Ya, ini norma agama. Kemudian yang selanjutnya ada norma kesusilaan, lahir dari hati nurani manusia. Ini kesusilaan. Contohnya apa? Kita harus berlaku jujur, tidak boleh membuat kegaduhan di masyarakat, tidak melakukan penipuan, menjauhi sifat bohong, menghargai dan menghormati orang lain, berlaku adil. Nah,
Norma kesusilaan ini Bapak Ibu, kalau tadi norma agama berupa dosa ya, sanksinya ya. Kalau yang ini berupa penyesalan. Ya, berupa penyesalan. Itu kesusilaan Bapak Ibu ya. Selanjutnya norma berikutnya adalah kesopanan. Norma kesopanan ini biasa disebut sebagai norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Sanksinya dari masyarakat berupa celaan atau pengucilan. Kalau ini ya. Nah, norma kesopanan itu disebut juga dengan sopan santun, tata kerama atau adat istiadat. Contoh apa contohnya? Kalau bertutur kata yang sopan, tidak boleh menyakiti orang lain. Mohon izin dulu kalau memasuki rumah orang lain. Tidak meludah sembarang tempat. Nah, menghormati orang yang lebih tua. Ini namanya norma kesopanan. Waalaikumsalam. Monggo Bu, ya, silakan bergabung. Lanjut berikutnya norma hukum, jelas sumbernya dari negara atau pemerintah. Nah, sanksinya ini sangat tegas. Ya, sangat tegas. Sanksinya berupa ancaman hukuman. Ini kalau norma hukum. Contoh kalau kita menganiaya orang lain, maka mendapatkan ancaman hukuman terdapat dalam KUHP ya. Ini untuk norma hukum. Nah, ini yang sering ini ya, beberapa norma yang dapat dilihat dari daya pengikatnya. Satu, cara atau usage. Nah, cara ini ya cara makan itu namanya usage ya. Kalau di sini dicontohkan cara makan. Kalau makan kan sendawa itu kan harus secara sopan sendawanya. Nah, ini cara ini ya. Nah, kalau makan tidak boleh bicara, ini cara usage ya. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan atau folkwise. Ya. Aturan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, norma ini daya pengikatnya lebih kuat daripada yang norma usage tadi atau norma cara tadi. Nah, contohnya apa? Kita sebagai manusia harus menghormati orang yang lebih tua dibanding kita. Kalau kita sering tidak menghormati orang yang lebih tua, maka sanksi yang diterima ini akan lebih berat. Ya, sanksi yang diterima ini akan lebih berat karena dilakukan berulang-ulang begitu. Nah, jadi lebih berat ya. Sanksinya ini berbeda-beda. Tergantung semakin sering dilakukan, maka ya sering ini ya, sanksinya yang diterima akan berbeda juga begitu ya. Nah, ini namanya kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tata kelakuan atau disebut dengan mores. Ya, mores ini merupakan suatu aturan yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat yang dijadikan nilai standar bagi orang di dalam lingkungan tersebut. Nah, apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. Jadi dia itu diterima sebagai norma pengatur. Maka kebiasaan seperti itu dapat menjadi tata kelakuan. Jadi kata kuncinya itu sebagai norma pengatur. Nah, di situ ya. Contohnya di sini apa? Nah, itu ada melaksanakan perkawinan yang terlalu dekat. Baik hubungan darah atau sejenisnya. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini untuk tata kelakuan atau mores. Yang selanjutnya ada adat istiadat atau disebut dengan custom. Yakni tata kelakuan yang terintegrasi. Nah, ini kata kuncinya itu ada terintegrasi. Kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat atau custom. Jadi sudah terintegrasi. Ya, ini adat istiadat ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya adat istiadat di lingkungan masing-masing. Ya. Kemudian yang kelima adalah hukum atau disebut dengan law, merupakan sebuah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik itu tertulis
atau tidak tertulis ya, yang dicirikan oleh adanya penegak hukum. Ini namanya norma hukum atau law ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah norma mode atau fashion. Fashion ini berarti mengikuti perkembangan zaman. Itu fashion ya. Jadi dia lahir itu karena kehadiran gaya atau cara anggota masyarakat yang cenderung berubah-ubah, bersifat baru. Jadi model pakaian sekarang itu yang bagaimana? Nah, itu namanya norma mode atau fashion ya, seperti itu. Nah, sepertinya sudah selesai ya penjelasan malam ini. Kita lanjut ke soal. Sebelum lanjut ke soal, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada yang bertanya terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal saja ya, biar pemahaman kita lebih baik lagi ya. Baik, Bu Susi, saya silakan untuk nunjuk satu orang. Silakan untuk mengawali Ibu Leaning Suryani. Silakan untuk membacakan nomor 1. Ada Ibu Leaning Suryani? Sepertinya ini. Ibu Sari? Saya aja Bu, gimana? Oh Ya, iya, Bu, saya silakan. Ibu Indah ya? Ya. Ya, Bu Indah ya? silakan. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menggunakan tutur bahasa yang halus dan tidak keras ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Nilai agama, B. Nilai moral, C. Nilai keindahan, D. Nilai sosial, E. Nilai kebenaran, B. Nilai moral. Nilai moral. Kata kuncinya apa, Bu? Kata kuncinya menggunakan tutur bahasa yang halus dan tidak keras Gunakan tutur bahasa yang halus dan tidak keras ya. Ini ya, berhubungan ketika dengan berbicara dengan lawan kesopanan. bicara yang belum Betul. dikenal. Ya. Baik. Nah, ini ya, jadi kata kuncinya ini sangat jelas sekali. Tadi juga di penjelasan saya juga sudah ada ya. Lanjut berikutnya yang nomor 2. Silakan. Silakan untuk nomor 2. Ibu Lilis Muhliso. Iya, silakan Ibu Lilis. Bagian yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat bukan dari sebuah adat istiadat yang disebutkan A. Mores, B. Custom, C. Usage, D. Law, E. Fashion. Ada kata kuncinya Pak. Ya, kata kuncinya apa, Bu? Kata kuncinya itu sudah terintegrasi ya. Menjadi sebuah adat istiadat. Nah, ini kata kuncinya, terintegrasi menjadi sebuah adat istiadat. Ini kata kuncinya. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau ada terintegrasi. B. Custom, Pak. Itu yang awal itu menjebak, Pak. Tata kelakuan itu tadi kan Mores. Tata kelakuan, ya. Iya. Makanya yang Jebakan. menjebak itu di situ. Tapi makanya tadi kan pas waktu pembahasan tadi, materi tadi saya jelaskan itu kata kuncinya adalah terintegrasi. Sudah terintegrasi menjadi sebuah adat istiadat. Ya, itu kata kuncinya ya. Jadi jangan sampai terjebak lagi ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, baik ya. Jangan sampai terjebak lagi ya. Jadi kata kuncinya bukan tata kelakuan ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya di sini adalah terintegrasi menjadi sebuah adat istiadat, maka disebut dengan custom.
Ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yang nomor 3, silakan. Yang nomor 3, silakan Bapak Septiade Bakri. Silakan. Silakan Pak. Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan karena sudah menjadi kebiasaan. Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa, yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesusilaan, D. Norma kebiasaan, E. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan ya. Jadi sendawa itu boleh apa enggak, Bapak? Tidak boleh. Pak. Boleh kalau di rumah, Pak. Sendawa itu boleh, tapi harus dilakukan secara sopan. Nggak ya. sopan. Nggak terlalu kuat, Pak, sendawanya. Iya, artinya enggak dinampakkan begitu ya sendawanya ya. Betul. Jadi ini hubungannya dengan kesopanan ya. Hubungannya dengan kesopanan. Baik. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya di sini ya. Jadi di sini sepertinya ini yang dilakukan oleh Pak Budi ini kelihatannya dia sendawanya kurang bagus ya. Sendawanya kurang bagus. Kelepasan ya. Pak Budinya tuh Pak. Iya. Nah, ini ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yang nomor 4. Ya, selanjutnya untuk nomor 4, Ibu Teti Susmiati. Silakan Ibu Teti. Silakan Ibu Teti. Ya. Sepertinya jaringan malam ini kurang bagus ya Pak ya. Banyak yang terkendala sinyal. Silakan Bu Teti. Saya ganti ya dengan Niher Nawati. Ibu Niher Nawati. Silakan Ibu. Mic-nya Bu. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, mulai dari daya pemikiran terhadap kehidupan sosial di masyarakat, dapat berupa cara atau usai, tata kelakuan atau nilai, adat istiadat atau kostum, hukum atau law, dan norma mode atau fashion. Yang masuk dengan norma kelakuan atau moral adalah norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. B. Norma yang lahir dari kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. C. Norma yang lahir karena tata kelakuan yang berintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat. D. Sebuah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. E. Bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu. Ya, jawabannya apa, Ibu? Menurut Ibu, jawabannya apa? C ya Pak. Yang C. B. B. Mungkin B. Kalau yang C itu bersifat teratur. Kita teliti satu persatu ya. Norma yang lahir karena gaya.
kehadiran gaya ini berarti apa? Termasuk apa ini? Mode. Mode atau fashion ya. Nah, jadi kekinian. Jadi kehadirannya itu karena lahir karena kehadiran gaya. Nah, bersifat baru atau kekinian. Nah, itu mode atau fashion. Ya. Ini berarti mode atau fashion. Berarti jawabannya bukan A ya. Kemudian yang B ini termasuk apa Bapak Ibu? Mores. Sebagai norma pengatur. Pengatur. Nah, kalau ada sebagai norma pengatur ini berarti dia mores. Nah, ya. Jadi di sini ada sebagai norma pengatur. Nah, ini berarti mores, ya. Kalau ada terintegrasi tadi apa Bapak Ibu? Kalau terintegrasi tadi? Custom. Nah, kalau sudah terintegrasi berarti custom, ya. Nah. Kemudian kalau ketentuan hukum berarti ya norma Lau. lau atau hukum ya. Oke, baik. Nah, yang E ini apa ini kira-kira? Bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu berarti apa ini? Antar individu. Mores. Oh, antar individu. Usage. Bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu. Ini usage, Bapak Ibu ya. Jadi coba kita lihat satu persatu biar paham Bapak Ibu. Kalau lahirnya itu karena kehadiran gaya, bersifat baru, cenderung berubah-ubah, maka dia mode atau fashion. Nah, kalau sebagai norma pengatur, maka dia mores ya. Kalau sudah terintegrasi kuat menjadi adat istiadat, maka dia disebut custom. Nah, kalau ketentuan hukum ya baik tertulis maupun tidak tertulis maka law ya. Nah, kalau yang hubungannya antar individu ya perbuatan-perbuatan yang lebih menonjol hubungannya terhadap antar individu maka disebut usage. Maka dari sini kalau kita lihat satu persatu maka yang lebih cocok karena yang ditanyakan adalah mores, maka jawabannya adalah yang B. Yang B ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, dari soal ini kan tadi yang mungkin tadi kalau saya jelaskan tidak mudeng ya, tapi kalau dengan adanya soal ini bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Nah, jelas sekali perbedaannya ya. Oke, baik. Yang selanjutnya silakan nomor 5. Ya, selanjutnya untuk nomor 5, Ibu Devi Lapita. Ibu Devi Lapita. Silakan Ibu Devi. Ya, cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1, tidak melakukan penipuan. 2, tidak meludah di sembarangan tempat. 3, menghargai dan menghormati orang lain. 4, tidak membuang sampah sembarangan. 5, menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor 1 norma kesusilaan. Ya, yang mana kira-kira? Ayo coba. 1 yang dan A ini kira-kira apa, Bu? Menurut Ibu kesusilaan. Yang A ini kesusilaan. 1 dan 3. 1 dan 3. Hilang semua. Iya, kesusilaan. Kemana ini tadi? Kok hilang semua ini? Lah. Aku hapus. Oke, baik. Yang A kesusilaan ya. Yang B itu apa kira-kira? Yang Kesopanan. Kesopanan. Meludah kok sembarangan ndak sopan itu. Nah, kan begitu biasanya orang ya. Meludah kok sembarangan ndak sopan itu. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga menghargai dan menghormati orang lain ini kesusilaan. Kalau yang lebih tua tadi apa Bapak Ibu? Berbahasa yang sopan kepada yang lebih tua? Sopanan ya.
Oke, baik. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Apa ini kira-kira? Kesopanan. Kesopanan ya. Kesopanan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kira-kira apa ya? Cocok kesopanan ya, bener ya Bapak Ibu ya? Membuang sampah Oke. sembarangan. Nah, berikutnya yang ini jelas norma Oke, berarti yang cocok adalah B 1 dan 3. ya, baik. 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Nah, kadangkala ini contoh ini agak membingungkan Bapak Ibu ya. Betul sekali Pak, bikin bingung antara kesopanan dan kesusilaan. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kesusilaan tadi itu akibatnya apa Bapak Ibu? Penyesalan ya. Nah, kalau yang kesopanan itu apa? Yang diterima. Pengucilan. Celaan. Ya, celaan. Nah, itu ya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 6. Silakan. Nomor 6, Pak Ari. Sekali. Silakan Pak Ari. Ya. Pak Ari Juang. Silakan. 6 ya Bu ya. Iya. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang kurang meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan A. Nilai sosial yang berupa bagi memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B. Nilai yang bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia yang disertai dengan fakta yang terjadi. C. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. D. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan sifat fisik manusia. E. Nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk oleh manusia. Oke. Jawabannya A ya Pak ya? Bapak Ibu ya, jawabannya adalah A ya. Jadi, nilai spiritual itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia ya, nilai rohani. Nah, kalau yang B ini apa? Nilai apa Bapak Ibu yang B ini? Nilai yang bersumber akal, dari akal. Nilai apa berarti? Sumbernya dari akal manusia. Apa tadi Bapak Ibu? Yang sumbernya dari akal manusia. Nilai kebenaran. Betul ya, barangkali besok yang keluar ini ya. Nilai kebenaran. Nah, kalau yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia tadi nilai apa Bapak Ibu? Nilai vital. Nah, termasuk dia nilai sosial tapi kategori apa tadi? Nilai vital. Nilai sosial kategori vital ya tadi ya. Nah, sosial vital. Nah, ini jadi kita harus bisa mendeteksi satu persatu ya. Sosial vital lah. Yang selanjutnya ini jasmani, berarti nilai sosial apa tadi kalau jasmani? Nilai material. Ini itu material. Baik. Nah, sini berarti berhubungan dengan nilai sosial material. Material. Nah, nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk manusia apa ini kira-kira? Nilai moral. Baik buruk manusia berarti moral ya. Ya, betul. Nilai moral. Nah, moral ya. Baik. Kita jabarkan satu persatu, maka yang sesuai yang kita pahami nilai rohani adalah nilai sosial yang berguna bagi
berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani ya, untuk memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia. Baik, yang selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7. Rosida Nurfaiz. Silakan Bu Rosida. Iya, Bu. Orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Namun sekarang ini sangat marak anak kecil memanggil orang yang lebih tua seenaknya saja. Bahkan dengan menjadikan nama orang tua menjadi sebuah lelucon yang dijadikan bahan bercandaan dengan temannya. Berdasarkan hal tersebut, norma yang dilanggar yaitu norma A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan, E. Norma kebiasaan. Kesopanan. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Wah, itu sopan. Jelas sekali bahwa perbuatan tersebut itu sudah tidak sopan lagi ya. Jadi norma kesopanan itu ya sopan santun itu, tata krama itu ya terhadap orangnya lebih tua. Nah, terus bahasanya kan lebih sopan. Nah, ini malah dijadikan bahan bercanda Lelucon. ya. Iya. Nah, bahan bercanda ya. Lelucon ya. Nah, ini maka dia termasuk melanggar norma kesopanan. Baik, yang selanjutnya yang nomor 8. Silakan untuk nomor 8. Siapa ya? Ibu Supriyani. Ibu Supriyani? Ibu atau Bapak? Ya, Bu. Ibu ya. Ibu. Nomor 8 ya, Bu. Iya, silakan. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang pengendara bermotor tidak menggunakan helm, jaket, sepatu, tidak memiliki SIM, dan belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma A. Sosial, B. Kelayakan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesopanan. Hukum. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada sanksi hukumnya ini kan ya. Sudah pengendara motor tidak menggunakan helm, nggak punya SIM lagi ya. Nah ini jelas sudah kaitannya dengan hukum. Jadi bukan dicela lagi nih ya, tapi harus menerima sanksi hukum ya. Baik. Yang selanjutnya yang nomor 9. Nah, ini agak menipu ini biasanya nomor 9 ini. Saya lagi apa, Bu? Silakan Ibu ya, silakan Bu untuk membacakannya. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma A. Kesusilaan, B. Kekeluargaan, C. Hukum, D. Kesopanan, E. Agama. Silaan. Ketidakjujuran loh ya. Ya, Pak. Apa kira-kira? Kesusilaan ya, Pak. Hukum. Kriminal. Ayo kira-kira. Hukum. Ya, hukum. Kesusilaan dan hukum. Atau hukum. Hukum, Pak. Kata kuncinya ada kriminal. Kriminal. Ya, betul. Dari kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Hukum, Pak, karena ada kata kuncinya kriminal, Pak. Karena mengarahnya ke tindak kriminal ya. Ya. Kriminal hukum, Pak. Kalau tidak ada ini Bapak Ibu, ketidakjujuran saja, maka dia masuk kepada norma kesusilaan. Ya, berkata bohong. Mengarah ke tindak berkata kriminal. bohong. Misalkan
tidak jujur dalam menjual barang ya secara online. Nah, itu kan sudah masuk tindak kriminal itu ya. Ya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu ya. Kalau lihat ketidakjujuran, nah ini berarti kesusilaan. Tapi kita lihat lagi, ada lagi kata kunci berikutnya yaitu sudah mengarah ke tindak kriminal. Maka dia termasuk ke dalam norma hukum ya. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu silakan nomor 10. Selanjutnya nomor 10. Ibu Anita. Silakan Ibu Anita. Nah, suaranya. Suaranya tidak ada. Ibu Norma, silakan. Ya, Bu. Ya. Norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. Model baju. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas, gunakan tergolong sebagai adalah. Nah, coba dideteksi satu persatu, Bu. Yang A ini termasuk apa? Yang A ini? Norma. Kesopanan. 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 Usagi. Usage. Kesopanan. Usagi. Bersendawa, usage. Ya, betul. Tidak sopan memang, tapi lebih spesifiknya kemana begitu ya? Usagi. Cara ya. Ya, cara makan. Kalau makan terus sendawa, maka sendawanya harus dilakukan secara sopan. Makan juga tidak boleh berbicara. Nah, jadi cara makan yang baik itu bagaimana? Kalau sendawa harus sopan. Cara makan yang baik lagi tidak boleh dengan berbicara, makannya kan begitu ya. Nah, ini namanya usagi atau cara. Lah yang B ini Custom. Nah, sudah adat istiadat. Custom tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu kalau custom? Terintegrasi. Menjadi sebuah adat istiadat. Menyapa dengan ramah atau bersalaman jika bertemu teman. Nah, ini cara ini ya, cara atau usagi ya. Nah, jadi kalau ketemu caranya bagaimana? Kalau ketemu caranya harus bersalaman begitu ya. Kalau ketemu caranya harus bersalaman. Kemudian kalau model baju fashion ya. Fashion. Potongan rambutnya yang tren hari ini. Fashion lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A dan C. Ini yang tepat. A dan C. Maka A dan C adalah yang C ya jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu silakan yang nomor 11. 11 Pak Hamdi ya. Pak Hamdi silakan. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum adalah A. Norma agama lebih penting daripada ketiga norma lainnya. B. Norma kesusilaan lebih penting daripada ketiga norma lainnya. Yang C.
norma kesopanan lebih penting daripada ketiga norma lainnya. D. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Yang D. D. Keempat norma. Jadi semuanya keempat penting ya norma. Bapak Ibu ya. Iya, semuanya ini adalah penting Bapak Ibu ya. Sama-sama penting dan saling melengkapi Bapak Ibu. Melengkapi. Baik, yang selanjutnya yang nomor 12. Yang nomor 12 silakan. Nomor 12 Ibu Maharani. Silakan Ibu Maharani. Tidak ada. Silakan Ibu Maharani. Ya, Bu. Iya, silakan. Petunjuk hidup manusia yang berasal dari hati nurani disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma hukum, D. Norma kebiasaan. Kata kuncinya adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani. Jawabnya adalah A. Norma agama. D. Norma kesusilaan. Norma agama itu berasal dari wahyu ilahi ya. Berasal dari Hati nurani kesusilaan. Kalau norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Ya, jadi jawabannya B ya. Kalau norma hukum berasal dari negara atau pemerintah. Baik, yang selanjutnya yang nomor 13. Nomor 13 Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Ya, Bu. Iya, Ngaben silakan. merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditunjukkan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke sungai. Secara konsepsional memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan untuk mengembalikan segala unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya agar tidak menghalangi perjalanan roh serta simbolisasi keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk dalam kategori A. Law, B. Usage, C. Mode, D. Custom, E. Mores. Jawabannya D. Custom. Custom ya. Ya. Kenapa Pak kok pilih custom? Adat istiadat. Adat istiadat ya. Ini ngaben ini sudah terintegrasi menjadi adat istiadat sehingga dia termasuk ke dalam custom. Kalau law tadi bagaimana Pak? Hukum. Kata kuncinya. Hukum. Kata kuncinya. Kriminal. Bukan kriminal. Tadi kata kuncinya tadi loh apa? Sanksi. Hukum. Sumber dari negara, Pak. Negara, ketentuan hukum. Ya, ketentuan hukum. Ya, betul. Kemudian usage tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Cara. Menjaga hubungan antar Hubungan antar individu ya. Nah, oke. Kalau mode tadi apa kira-kira? Fashion. Gaya. Kekinian itu ya. Gaya ya. Kalau Mores tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Mores? Pengatur. Kebiasaan. Ya, pengatur ya sebagai pengatur. Kebiasaan, kelakuan. Tata kelakuan. Betul ya. Jadi kata kunci yang sudah diberikan ini Bapak Ibu tolong disimpan baik-baik di memori Bapak Ibu masing-masing
Sehingga ketika Ada yang nanti pakai ada bahasa. contoh yang selain ini, masih tetap bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nomor 10 tadi Pak, jawabannya di kuis kok C dan D ya. D dan E. Dan E apa? Ya, saya jawab. Yang nomor A 10 dan Pak D. diulang. Salah. Nomor 10. Iya Bapak. Di Oh, kuis kok baik, beda baik. dengan yang di pembahasan. Oh, ya, baik. Kalau ada yang keliru berarti saya yang pas waktu ngetik kuisisnya yang Salah. berarti ya. Iya, Nomor Pak. berapa, Pak? 10. 10. Nomor 10 ya, nomor 10. Baik, nomor 10. Coba kita lihat nomor 10. Nah, ini. Nomor 10 sudah jelas ya, setelah kita bahas ini memang betul ya, seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau di kuisisnya tadi apa Bapak Ibu? D dan E. D dan E, Pak. D dan D dan E jawabannya. D dan E. Wah, berarti saya pas ngantuk itu buatnya. Betul. Makanya adanya pembahasan ini kadangkala kan ketika kita ngetik di kuisis maupun di Google Form seperti Bu Dewi kemarin juga begitu ya. Ada yang loncat itu ya, karena memang ya, jadi ketika kita bahas kita akan tahu satu persatu lebih detail seperti ini ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, untuk di kuisisnya nanti akan saya perbaiki. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Karena yang ditanyakan adalah usage ya. Ditanyakan adalah usage. Baik, ada yang lainnya yang perlu ditanyakan? Jin Pak Ilmi. Ya, oke. Pak. Ya, silakan. Nah, tadi kan untuk kesopanan itu kan akibatnya celaan dan dijauhi ya. Kalau kesusilaan tadi apa Pak? Untuk norma kesusilaan akibatnya apa Pak? Kesusilaan tadi penyesalan. Oh, penyesalan ya. Ya, Baik, terjadi terima penyesalan. kasih. Kalau saya enggak jujur, ini rasanya itu di hati itu mengganjal begitu loh. Kenapa saya tadi kok enggak terus terang ya? Nah, gitu. Jadi ada rasa penyesalan itu kesusilaan ya. Jadi dari hati nurani. Hati nuraninya itu mengganjal begitu. Ada yang merasa apa ya, bersalah, merasa menyesal begitu. Nah itu Ya, namanya baik Pak, terima kesusilaan kasih. ya. Ada lagi barangkali sebelum kita tutup ya malam hari ini. Kesusilaan. Kata kunci jangan lupa Bapak Ibu ya. Kata kuncinya tadi dihafalkan ya. Untuk PDF-nya ada perubahan, saya rubah, nanti akan saya share ulang juga beserta dengan pembahasan kali ini ya. Nanti akan saya share ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Memang sepertinya mudah Bapak Ibu ya, tapi kadangkala itu ya itu tadi, kalau kita tidak hafal kata kunci itu otomatis nanti kita kadang terjebak ya. Ecoh. Ya, seperti itu. Nanti bisa dibikinkan kata kunci di bawahnya juga Bapak di PDF-nya. Kata kunci. Ya ini Bu, ini kan tadi kan sudah saya kasih tanda-tanda tadi ya, kata kuncinya ya. Oh, nanti saya tambahi lagi, baik, saya tambahi lagi yang ini tadi ya. Oke. Yang lau itu apa, usagi itu tadi apa gitu ya. Nanti saya tambah. Iya, betul Ya, Pak. betul, Pak. Kuncinya Pak. Baik, nanti saya tambah lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu sebelum saya share nanti ya. Oke, itu aja Bapak Ibu, saya serahkan lagi ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan malam ini. Dan sepertinya malam ini cuaca tidak mendukung ya. Cuaca tidak mendukung, sinyal juga banyak yang ini. Suara juga banyak yang terjeda ini. Ya. Untuk besok, jadwal besok kita siang hari ya. Hari Kamis itu adalah jadwalnya retaker. Jadi teman-teman bisa bergabung di siang
hari esok pukul 1 siang. Ya. Ya, pukul 1 siang. Untuk esok itu semua, seluruh teman-teman yang tergabung di grup Retaker yang ada di Telegram bisa bergabung untuk membahas besok materinya apa ya Pak Ilmi? Saya lupa. Besok materinya sepertinya IPS. Matematika, Pak. Matematika ya? Oh, matematika. Oh, ya. Nanti Bu bisa Dewi ya? jika ada waktu luang, meluangkan waktunya ya. Teman-teman semua bisa bergabung esok di pukul 1. Iya, Bu. Iya, Iya. Bu Susi. Untuk malam ini Ya Allah. kita cukupkan. Nanti PDF-nya akan kami kirimkan di grup ya. Pak dicantumkan di sana Pak Ilmi. PDF-nya PDF-nya nanti langsung di LMS saja ya. langsung di LMS ya. Oh iya. Terima kasih untuk semuanya ya yang telah hadir. Kita cukupkan untuk malam ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Ilmi. Wassalamualaikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih.